Halo teman-teman yang budiman, berjumpa kembali dengan Ojil Depijil di sini. Salam sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini kita akan melihat seberapa indahnya Tuvalu, negara yang diperkirakan segera hilang dari muka bumi. Tuvalu, negara kecil nan indah di tengah Samudra Pasifik, memiliki pemimpin yang unik, Raja Charles III, yang bertindak sebagai kepala negara. Namun, di bumi yang dikelilingi terumbu karang ini, tanggung jawab sehari-hari dipegang oleh Gubernur Jenderal Pendeta Tofiga Faefalufalani. Dengan kombinasi warisan monarki dan kepemimpinan lokal yang bersahaja, Tuvalu menciptakan keseimbangan menarik antara tradisi dan modernitas, mencerminkan semangat lembaran baru di pulau-pulau yang rentan namun kaya akan keindahan alami. Tuvalu, atau yang dahulu dikenal sebagai Kepulauan Ellice, adalah permata tersembunyi di tengah Samudra Pasifik, antara Hawaii dan Australia. Negara kecil ini terdiri dari pulau-pulau indah yang dikelilingi terumbu karang berbentuk cincin, menciptakan laguna yang menawan dan suasana yang damai. Di sini, waktu seolah berhenti. Penduduknya menjalani kehidupan sederhana, melintasi jalan pulau dengan sepeda motor, memanggang ikan segar, dan menikmati siang hari di tempat tidur gantung. Ketika malam tiba, api unggun pantai menjadi tempat berkumpul, menghadirkan kehangatan dan keceriaan di tengah bintang-bintang yang bersinar terang. Dengan iklim tropis yang nyaman, suhu rata-rata harian berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius, pasir putinan lembut dan deretan pohon kelapa yang melambai. Tuvalu adalah oasis yang bercerita tentang keindahan alam yang tak tertandingi. Sayangnya, pulau ini menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim yang dapat menghapus keindahan ini dari peta dunia lebih cepat dari yang kita bayangkan. Akses ke Tuvalu terbatas, dengan hanya satu bandara yang melayani 2 penerbangan mingguan. Perjalanan ke pulau-pulau lain dapat dilakukan dengan feri, menambah petualangan keindahan alam yang belum terjamah. Setiap tahunnya, sekitar 2.000 wisatawan berani menjelajahi pantai-pantai indahnya yang bermandikan sinar matahari dan air yang jernih. Tuvalu merupakan kumpulan lebih dari 100 pulau karang kecil, dikelilingi oleh pasir putih halus dan perairan zamrud. Keindahan alami ini sempurna untuk mereka yang ingin melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, dengan hutan kelapa yang menambah nuansa romantis. Anda bisa merasakan kebaikan hati suku Taluan yang dikenal akan keramahan mereka, di mana Anda dapat menikmati kehidupan sederhana, berpartisipasi dalam kegiatan memancing dan berperahu tradisional, serta mencicipi hidangan khas yang menggugah selera. Pada 17 Mei 2024, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengunjungi Tuvalu, mengingatkan dunia tentang ancaman besar yang dihadapi negara kepulauan kecil ini. Dengan titik tertinggi hanya sekitar 16 kaki di atas permukaan laut, Tuvalu, yang dihuni oleh lebih dari 11.000 orang, berisiko menjadi negara pertama yang hilang akibat perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut yang telah meningkat sekitar 1/5 inci per tahun sejak 1993, mengancam pulau-pulau ini dengan banjir dan erosi. Menurut laporan, hingga tahun 2050, gelombang pasang dapat membanjiri sebagian besar infrastruktur penting di Tuvalu, dan sekitar 9% dari pulau-pulau tersebut bisa tenggelam, membuatnya hampir tidak dapat dihuni. Ancaman ini menghantui kehidupan masyarakat Tuvalu, yang terpaksa meninggalkan tanah kelahiran mereka dan mengangkut warisan budaya mereka ke tempat lain. Tuvalu kini menjadi simbol dampak nyata perubahan iklim. Selamat datang di Tuvalu, negara kepulauan terkecil dan tersempit di dunia. Terletak di Samudra Pasifik, Tuvalu menawarkan keindahan alam yang memukau dengan pantai berpasir yang masih asli, perairan biru kehijauan yang jernih, dan vegetasi tropis yang subur. Namun, ukuran kecilnya, hanya 1 mil rata-rata dan titik terlebar sedikit lebih dari 3 mil, menyebabkan tantangan serius seperti kekurangan perumahan dan infrastruktur. Masyarakat Tuvalu menghadapi kesulitan ekonomi dan ketergantungan pada impor yang membuat mereka rentan terhadap gangguan rantai pasokan. Meski demikian, budaya dan keanekaragaman alam yang ada di Tuvalu sungguh luar biasa.
Jika Anda terpesona oleh keindahan Tuvalu dan ingin membagikan pengalaman Anda, kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Komentar dari Anda akan mendorong kami untuk terus menghadirkan video-video berkualitas tentang keajaiban dunia. Tuvalu menanti Anda untuk mengungkap pesonanya. Di tengah lautan Pasifik yang bergelombang, terdapat kumpulan pulau vulkanik bernama Tuvalu. Khas akan keindahan alamnya yang menakjubkan dan budaya unik yang belum banyak diketahui. Satu hal yang mengejutkan adalah, negara kepulauan ini memiliki ketinggian yang sangat rendah, seolah-olah benar-benar mengapung di atas permukaan laut. Namun, rahasia kehidupan di Tuvalu masih menjadi misteri. Ada satu hal yang cukup membingungkan. Meskipun berada di era modern, orang-orang di Tuvalu tidak menggunakan kartu kredit. Lantas, bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari mereka? Dalam video ini, kami akan menjelajahi berbagai cara unik yang digunakan penduduk Tuvalu untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan bagaimana mereka mengelola transaksi dalam komunitas kecil yang damai ini. Bersiaplah untuk fakta-fakta mencengangkan yang akan mengejutkan bahkan para pelancong paling berpengalaman. Pastikan Anda menonton hingga akhir dan jangan lupa memberi jempol serta berlangganan saluran kami, karena dukungan Anda adalah motivasi bagi kami untuk membuat lebih banyak konten inspiratif seperti ini. Di tengah lautan Pasifik, terdapat sebuah negara kecil yang sepenuhnya terdiri dari atol karang, yaitu Tuvalu. Bayangkan, 9 formasi megah ini adalah hasil dari letusan gunung berapi, seolah-olah negara ini diukir dari api. Keunikan Tuvalu terletak pada kenyataan bahwa seluruh wilayahnya merupakan atol, menjadikannya berbeda dari negara-negara lain di Oseania, yang juga memiliki atol tetapi tidak sepenuhnya terdiri dari formasi ini. Orang-orang Tuvalu, dengan sejarah yang kaya, menelusuri akar budaya mereka kembali ke letusan gunung berapi yang membentuk tanah mereka. Tak heran jika Charles Darwin dan timnya memilih keajaiban alam ini untuk membuktikan teori mereka tentang formasi atol karang. Keberadaan Tuvalu bukan hanya sekadar tempat di peta, tetapi sebuah cerita yang terukir dalam sejarah geologi, menjadikannya sebuah keajaiban yang layak untuk dijelajahi dan dipahami. Meskipun Tuvalu terdiri dari 9 pulau yang berbeda, dengan luas total hanya sedikit lebih dari 24 km persegi, Tuvalu menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia. Namun, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa meskipun ukurannya yang mini, kepadatan penduduknya justru tak sepadat yang dibayangkan. Hanya sekitar 11.000 orang yang tinggal di negara ini, termasuk non-warga negara, jumlah yang terlalu sedikit untuk mengisi stadion sepak bola berukuran rata-rata. Dengan statistik yang cukup mengejutkan ini, Tuvalu menempati peringkat kedua sebagai negara berpenduduk paling sedikit di dunia, dan terendah di antara anggota PBB. Bayangkan sebuah tempat yang begitu kecil namun memiliki alam yang megah dan budaya yang kaya. Tuvalu adalah contoh nyata bahwa ukuran tidak selalu menentukan keberadaan dan keunikan sebuah negara. Sekarang, mari kita bicara tentang beberapa statistik yang mengejutkan mengenai Tuvalu. Tahukah Anda bahwa negara kecil ini terus-menerus berisiko menghilang dari permukaan bumi? Terletak di tengah Pasifik, Tuvalu menghadapi kenyataan mengkhawatirkan serupa dengan banyak negara lain di Oseania. Namun, yang menyedihkan adalah fakta bahwa Tuvalu memiliki ketinggian hanya 2 meter di atas permukaan laut, menjadikannya berjarak tipis dari kejatuhan ke dalam lautan. Gambaran hidup di Tuvalu sangat menakutkan. Saat hujan deras melanda dan pasang surut mulai meningkat, penduduknya merasakan ancaman nyata dari bencana alam yang dapat membuat rumah mereka karam. Dengan naiknya permukaan laut yang dipicu oleh perubahan iklim, mungkin hanya masalah waktu sebelum Tuvalu menjadi legenda kota hilang, seperti Atlantis. Hidup di tepi jurang, Tuvalu merupakan pengingat pahit tentang tantangan yang dihadapi oleh pulau-pulau kecil di seluruh dunia. Mari kita beralih ke beberapa statistik yang lebih menggembirakan tentang Tuvalu. Penduduk Tuvalu, atau yang biasa kita sebut Talo, bisa dengan bangga mengklaim bahwa mereka memiliki kebijakan visa paling liberal di dunia.
Tidak peduli asal Anda dapat memasuki negara ini dengan visa yang sangat mudah didapat. Ini berarti siapapun bisa menjelajahi keajaiban alam dan budaya unik Tuvalu, tanpa harus melalui proses yang rumit. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada bisa bebas berjalan dan menemukan pesona pulau-pulau ini tanpa pertanyaan. Suatu kejutan yang pasti tidak Anda sangka. Anda tahu pepatah, uang tunai adalah raja? Nah, orang-orang Tuvalu sepertinya telah mengambilnya secara harfiah. Di negara kecil ini, kartu kredit dan debit hampir tidak diterima sama sekali. Dan seluruh transaksi di Tuvalu hanya dilakukan dengan uang tunai. Bayangkan hidup di abad ke-21, dan harus mengandalkan metode pembayaran yang tampak kuno. Ini memang aneh. Namun, yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa Tuvalu tidak memiliki mesin ATM sama sekali. Jadi, jika Anda berkunjung ke sini, siap-siaplah berkeliling dengan sekeranjang uang tunai. Meski terdengar sulit, ada alasan untuk kebijakan transaksi yang unik ini. Dengan populasi hanya sekitar 11.000 orang, mereka merasa memiliki cukup likuiditas untuk bertahan tanpa perlu beralih ke sistem non-tunai. Ditambah lagi, sebagian besar toko di sini dimiliki oleh petani dan nelayan lokal, sehingga tidak banyak tempat untuk menghabiskan uang Anda. Di Tuvalu, hidup dengan uang tunai bukan hanya pilihan, tetapi kebiasaan yang mendukung cara hidup yang sangat berbeda dan menarik. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya tinggal di negara tanpa bentuk pertahanan sama sekali? Itulah kenyataan yang dihadapi Tuvalu. Sebagai salah satu dari hanya 22 negara di dunia yang tidak memiliki tentara, Tuvalu benar-benar berjalan tanpa program militer. Meski terdengar gila, situasi ini bukanlah murni kebetulan. Dengan tingkat kejahatan internal yang rendah dan hampir tidak ada risiko perang, rakyat Tuvalu dapat hidup dalam kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Tentu saja, bisa dibilang ada keuntungan tersendiri dari kehidupan di negara terpencil yang selalu terancam hilang ini, rasa aman yang mendalam tanpa kecemasan tentang konflik militer. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi ketegangan, menjadi bagian dari negara yang tenang seperti Tuvalu adalah angin segar yang sangat dibutuhkan. Disinilah, jauh dari hiruk-pikuk, Anda bisa merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di banyak negara lain. Funafuti, ibu kota sekaligus pulau terluas di atol Tuvalu, adalah tempat yang unik dan menakjubkan, terutama karena sempitnya jalannya. Jalur pulau yang panjang ini begitu tipis, sehingga terlihat seperti landasan pacu tak berujung dari atas. Memungkinkan Anda untuk melihat ujung yang satu dari yang lainnya dengan mudah. Dengan panjang sekitar 1 mil, Funafuti mungkin adalah ibu kota tersempit di dunia, di mana bagian terlebar pulau hanya mencapai 400 meter, lebar yang hampir tidak ada artinya jika dibandingkan dengan ibu kota lainnya di dunia. Di beberapa bagian, lebar pulau ini menyusut hingga hanya sekitar 20 meter. Bayangkan berjalan dari satu ujung ibu kota ke ujung lainnya dalam waktu kurang dari 1 menit. Betapa menawannya sebuah tempat yang bisa Anda jelajahi dengan cepat seperti itu. Funafuti benar-benar menjadi contoh nyata bahwa meskipun kecil, pesonanya tetap besar, menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapapun yang mengunjungi pulau cantik ini. Tahukah Anda bahwa Tuvalu dulunya adalah wilayah seberang laut Inggris, dan merupakan bagian dari koloni yang dikenal sebagai Kepulauan Gilbert dan Ellice? Jangan khawatir jika hal ini terdengar asing, bahkan banyak orang Inggris sendiri yang tidak mengetahui keberadaan koloni ini. Setelah meraih kemerdekaannya pada tahun 1978, Kepulauan Ellice diubah namanya menjadi Tuvalu, sementara Kepulauan Gilbert kini kita kenal sebagai Kiribati. Nama Tuvalu memang terdengar indah, namun siapa yang tahu, mungkin negara ini akan mengalami perubahan nama lain di masa depan, menambah bab baru dalam sejarahnya yang kaya. Menelusuri kembali warisan kolonialnya, Tuvalu adalah contoh menarik tentang bagaimana identitas suatu negara dapat berkembang seiring waktu, kontras dengan keindahan alamnya yang menawan di tengah lautan Pasifik. Tuvalu terdiri dari 9 pulau, dan menariknya, nama negara ini secara harfiah diterjemahkan menjadi 8 yang berdiri bersama.
Benar, pulau ke-9 mungkin tampak terabaikan, namun itu tidak sepenuhnya akurat. Ketika Tuvalu merdeka pada tahun 1978, hanya 8 dari 9 pulau yang berpenghuni, sehingga menciptakan nama yang menggambarkan realitas saat itu. Meskipun begitu, negara ini tetap mengakui keberadaan pulau ke-9 yang unik, yang ditunjukkan dengan bendera nasionalnya yang menampilkan 9 bintang, meskipun itu tidak merupakan konstelasi yang umum. Dengan laporan baru tentang sekelompok kecil populasi yang sekarang berkemah di pulau terakhir, mungkin ada perubahan nama di masa depan yang lebih mencerminkan kenyataan ini. Mungkin IVA, yang diterjemahkan sebagai N9 United, akan menjadi pilihan yang lebih akurat. Seiring waktu, kita hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perjalanan menari Tuvalu dan pulau-pulaunya. Anda tahu bagaimana negara-negara sering menggunakan nama singkatan mereka sebagai kode domain internet unik. Contohnya, ada UK untuk Britania Raya, AS untuk Amerika Serikat, dan FR untuk Prancis. Nah, ternyata Tuvalu, dengan kode domainnya TV, telah memanfaatkan peluang ini dengan cerdas. Penduduk Tuvalu menyewa ekstensi domain mereka kepada perusahaan besar di industri televisi yang ingin menggunakan TV untuk situs web mereka. Dengan cara ini, mereka menghasilkan banyak pendapatan, menjadikan ini tidak hanya ide yang brilian, tetapi juga cara yang cukup mudah untuk mendapatkan uang. Cara cerdas untuk memanfaatkan sumber daya negara kecil ini, Tuvalu telah menunjukkan kepada dunia bahwa kadang-kadang, peluang tak terduga bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga. Meskipun Tuvalu adalah negara kecil dengan populasi yang terbatas, jangan salah sangka, tempat ini menawarkan segudang aktivitas menarik. Satu hal yang sangat direkomendasikan adalah mengunjungi cagar lautnya yang menakjubkan. Di sini, Anda dapat menemukan beberapa makhluk laut paling langka di dunia, mulai dari ikan cakalang dan kerabatnya yang berwarna kuning, hingga spesies yang lebih besar seperti lumba-lumba tutul pantropis dan paus pembunuh yang mengesankan. Lautan di sekitar Tuvalu adalah taman bermain bagi berbagai spesies langka, dan itu belum semuanya. Laut biru tua yang mengelilingi pulau ini juga dipenuhi dengan makhluk laut berwarna-warni yang berkumpul dalam kerusuhan warna yang memukau, menciptakan pemandangan yang sulit dilupakan. Jadi, ketika Anda tiba di Tuvalu, Anda akan menemukan banyak tempat indah untuk dijelajahi dan pengalaman luar biasa yang menanti Anda di setiap sudut. Siapa bilang negara kecil tidak memiliki keajaiban yang luar biasa? Jika Anda bingung mengapa nama Tuvalu jarang terdengar dalam turnamen olahraga besar, negara ini tampaknya tidak terlalu peduli dengan kompetisi olahraga secara umum. Meskipun mereka berpartisipasi dalam Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, minat mereka terhadap olahraga bukanlah yang utama. Sebaliknya, Tuvalu memiliki olahraga tradisional yang unik dan sangat menarik yang dikenal sebagai Tano. Menurut legenda, Tano diciptakan oleh penduduk setempat dan memang memiliki daya tarik tersendiri. Namun, permainan ini ternyata cukup brutal dan sangat kompetitif. Mirip dengan voli, tetapi melibatkan bola yang lebih keras dan dimainkan oleh dua tim. Pemain hanya diizinkan memukul bola dengan punggung tangan mereka, berusaha sekuat mungkin agar bola tidak jatuh ke tanah. Meski ada olahraga populer lainnya seperti sepak bola dan tenis di Tuvalu, Tano tetap menjadi fokus utama, dan bisa dibilang ini adalah cara yang pasti untuk mendorong orang-orang Tuvalu untuk beranjak dari tempat duduk mereka dan menikmati pertunjukan yang penuh semangat dan adrenalin. Jika Anda penasaran, bahasa Inggris adalah bahasa yang banyak digunakan di Tuvalu, dan beberapa penduduk setempat bahkan lebih fasih daripada rata-rata penutur bahasa Inggris dari negara lain. Namun, jangan salah paham, negara ini juga memiliki bahasa ibu yang disebut Tuvalu. Berkat sejarah panjangnya dengan Inggris, hampir semua orang di Tuvalu adalah bilingual. Jadi, jika Anda berkesempatan mengunjungi Tuvalu, jangan lewatkan kesempatan untuk mempelajari beberapa kata dalam bahasa lokal yang menarik ini. Beberapa frasa yang umum digunakan termasuk "faka" yang berarti tolong, "fakalasi" yang berarti terima kasih, dan "yemaiko" yang berarti apa kabar.
Tahukah Anda bahwa, meskipun Tuvalu memiliki kebijakan visa liberal yang memungkinkan siapa saja untuk berkunjung tanpa visa, negara ini tetap menjadi salah satu yang paling jarang dikunjungi di dunia. Ini mungkin terdengar tidak mungkin, tetapi kenyataannya cukup mengejutkan. Dengan sedikit pembatasan perjalanan, Anda mungkin berharap akan melihat banyak wisatawan berbondong-bondong menikmati keindahan pulau-pulau ini. Namun, berdasarkan statistik, Tuvalu hanya mencatat sekitar 3.500 pengunjung per tahun. Angka ini menjadikannya sebagai negara dengan jumlah wisatawan paling sedikit di planet ini, menegaskan nasibnya yang unik sebagai tujuan yang kurang dikenal dan jarang dijelajahi, padahal keindahan pantainya menanti untuk ditemukan oleh para petualang. Tunggu sebentar, sebelum Anda menggaruk-garuk kepala memikirkan bagaimana ini semua bisa terjadi, ada satu hal yang perlu Anda ketahui. Mode penerbangan, di sini bukanlah pengaturan yang perlu Anda aktifkan di perangkat Anda saat terbang. Dalam konteks ini, mode penerbangan merujuk pada Bandara Internasional Funafuti, yang merupakan satu-satunya bandara di Tuvalu. Namun, landasan udara ini sangat sempit, begitu sempit sehingga ketika tidak ada penerbangan yang datang, ia digunakan sebagai area relaksasi serbaguna. Jadi, jika Anda kebetulan mendengar sirene pesawat saat berada di sekitar Funafuti, itu hanya tanda bahwa Anda perlu segera menjauh dari landasan udara, atau seperti yang sering dikatakan, beralih ke mode pesawat. Ini adalah pengingat yang unik tentang bagaimana kehidupan di pulau-pulau kecil ini terjalin dengan kegiatan penerbangan yang terbatas, menjadikan pengalaman mengunjungi Tuvalu akan selalu penuh kejutan. Anda mungkin berpikir bahwa internet sebagai musuh adalah suatu kiasan, tetapi di Tuvalu itu benar-benar nyata. Koneksi internet di sini seolah berperang melawan Anda. Harapan Anda untuk melakukan siaran langsung dari tur Tuvalu mungkin akan mengecewakan, karena meski ada konektivitas di pulau-pulau yang lebih besar seperti Funafuti, kecepatan dan kualitasnya seringkali sangat terbatas. Sebenarnya, Anda mungkin lebih baik mengirimkan tweet dengan burung sungguhan karena, jujur saja, burung bisa lebih cepat membawa pesan daripada koneksi internet di sini. Jadi, jangan salah paham, Anda pasti akan bersenang-senang menjelajahi keindahan Tuvalu, tetapi ketika datang ke dunia maya, bersiaplah untuk dikecewakan. Kunjungan ini akan jadi pengalaman tak terlupakan, meskipun internet mungkin tidak menjadi bagian dari kenangan itu. Di Tuvalu, Anda akan menemukan bahwa negara yang bangga dengan budayanya memiliki ikatan yang kuat antara orang-orangnya. Penduduk setempat yang dikenal sebagai Talons, sangat bersatu, dan tidak ada yang lebih menyatukan mereka daripada waktu makan malam bersama. Di sini, setiap hidangan terasa seperti jamuan besar, di mana keluarga dan teman berkumpul untuk menikmati kelezatan makanan dan kebersamaan. Hidangan khas Tuvalu memang sederhana. Seringkali terdiri dari berbagai resep ikan, tetapi seperti kata pepatah, sedikit cinta membuat segalanya istimewa. Dan Anda pasti akan merasakan banyak cinta di Tuvalu, sehingga Anda akan ingin menjadi bagian dari momen-momen hangat ini. Itulah sekilas tentang kehidupan yang menakjubkan dan damai di Tuvalu. Sekarang, beritahu kami fakta mana yang paling menggelitik rasa ingin tahu Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran kami untuk mendapatkan fakta-fakta fantastis lainnya tentang tujuan wisata favorit Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.